ini. Nah, kalau memang ini Sumargo dilapornya ke polisi, saya dengan sukarela rela. Mungkin Bang Egy mau ya Bang? Kita jadi kuasa hukum Denny Sumargo. Nggak usah bayar. Kami akan kumpulkan beberapa pengacara. Nggak usah, ente sendiri bisa. Oh, insya Allah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egy, sekarang ini mungkin Bang Egy juga sudah dengar lah berita yang saat ini lagi hangat-hangatnya soal donasi. Kata donasi ini untuk Bang Egy itu apa sih? Ini kaitannya apa dulu, donasi si Agus? Iya, lebih ke donasi dulu dong. Kata donasi itu analisa sebagai proses itu apa sih? Gini, donasi itu dalam akar katanya yang utama adalah dana untuk disumbangkan. Jadi praktisnya donasi itu dana yang untuk disumbangkan atau diberikan, tergantung niat dan kesepakatan awalnya itu apa. Nah, kalau konteksnya donasi kepada Agus yang kena air keras ya, kalau nggak salah, atau viral itu, gitu. Saya memahaminya donasi itu untuk berobat matanya. Sampai di sini clear nggak? Kalau donasi niatnya untuk itu, apalagi pencapaian donasi itu didapat dari usaha Novi yang gada gidik lah bersama Densu ya. Iya, Densu Sumargo kan, yang YouTuber lah. YouTuber dikemas sedemikian rupa, kalau nggak salah dapat 1,7. 1,3. Atau yang 1,3 lah. Jadi dapat 1,3 miliar itu suatu prestasi luar biasa, loh. Artinya ada daya sentuh kepada orang yang punya uang, tergerak mau ngeluarin uang. Mungkin ada yang 100.000, mungkin juga ada yang 5 juta. Who knows? Yang tahu ya Allah sama Novi sama si Densu lah kalau memang dicatat. Oke? Apa transaksi donasinya? Untuk pengobatan. Nah, pengobatan si Agus yang kena air keras. Nah, faktanya saya nggak tahu rentang waktunya. Tapi faktanya adalah Agus tidak amanah. Gitu. Ini faktanya. Tidak amanah, penggunaan uang itu disalahgunakan. Kalau pejabat namanya penyalahgunaan wewenang. Korupsi juga termasuk. Ya pasti sih. Kalau dia pejabat, dia nggak pejabat, dia rakyat biasa, jatuhnya dia menggelapkan uang. Gitu dong. Udah kena jatuh penggelapan itu Bang? Ya kena lah. Karena tujuan tidak sama dengan yang dimaksud ya Bang. Tujuan utamanya dong. tidak dilaksanakan ya Bang. Turunan dari penipuan jadinya. Iya, tadinya Itu 372, 378 itu standar itu. Tujuan untuk obat mata tuh dibeliin mobil, bayar utang kan bisa bayar. Ya benar. Nah, itu posisi hukum yang harus dimengerti oleh everybody. Para netizen, kita jempol kasih ke Novi dan Densu dengan upayanya kita apresiasi. Kita kritik Agus, janganlah begitu, sadarlah, tobatlah. Uangnya itu kemana aja kok harus jujur, ya? Karena diduga uangnya udah habis kali ya. Transparan ya. Nah, transparan. Apa aja yang dipakai ya. Kemudian ada lagi unsur yang ketiganya itu Densu dikriminalisasi. Masih berdebatan soal masalah dana yang masuk ke yayasan. Itu Agus tidak menerima nih, tidak megang. Tapi dari pihaknya Agus sendiri sih maunya itu duit balik lagi ke dia nih dari kuasa hukumnya. Itu dari sisi hukumnya sebenarnya sih Pak? Dari sisi hukum, posisi donasi ya. Ingat nih, ini kan uangnya uang donasi. Tetap on the track, punya kewenangan dari Novi dan Densu yang menggagas bagaimana mengkolek dana buat Agus. Itu satu ya. Everybody, Agus dan keluarga
teman-teman jangan salah persepsi. Persepsi yang kedua, uang yang sudah betul-betul terkumpul kepada Novi, setahu saya katanya sudah digunakan oleh Agus. Sebagian, kurang lebih 200-an ya. Nah, dengan lain-lainnya lah. Atau disalahgunakan tanpa sepengetahuan Novi dan Densu yang mempunyai kewenangan kolektivitas dari donasi tadi. Nah, di sini kekeliruannya. Tapi kita tidak boleh tergesa-gesa nyalahkan Agus karena pengetahuan hukum yang mungkin tidak dimilikinya, ditambah juga melihat tadi Bu Eli bilang kayaknya buta, nggak lihat gitu. Jadi harus ada ilmu permakluman. Hukum itu kan ada restorasi justice. Nah, sekarang kebaikan dari semua pihak dalam pengertian restorasi justice ini, konsep awalnya adalah semuanya berlaku jujur. Nggak boleh ada yang nggak jujur. KPK aja bilang jujur hebat. Ini nggak ada urusan besar kecil, tapi jujur dari pihak Agus dan sekaligus konsep tahu diri. Kalau memang Anda butuh, seperti keterangan Sinta tadi, ngomong, tapi fokus untuk pengobatan mata. Sesuai dengan niat orang. Setiap dengan orang memberikan, kesepakatan orang mau nyumbang tuh karena kasihan sama lu. Bukan supaya lu beli rumah, lu beli mobil. Ya kagak ada yang mau lah. Jalan-jalan keluar. Sumbang gua dong, gua mau beli mobil, gila apa lu? Nggak ada gitu. Karena untuk berobat. Nah, mintalah ke Novi, ini sekian. Tapi jangan pakai BPJS. Uang ini yang dipakai, karena ini uang donasi supaya orang dapat pahala dari donasinya itu. Nah, itu dulu lah, konstruksinya itu dulu. Nah, kalau konstruksi ini nggak jalan, karena ada pihak ketiga si Farhad Abbas, saya ingetin kau Farhad Abbas, jangan nantang lawyer, lu siapa lu? 1000 lawyer. 1000 lawyer lu, duluan gua jadi lawyer juga gua. Jadi kita temen Abbas, jangan belagu lah. Jadi saya kasih nasihat, nggak usah lah ikut campur. Lo dapat duit tapi dari sini, nggak boleh begitu dong. Ini kan uang donasi, uang sumbangan orang, uang duka lah istilahnya. Lo mau timbe juga, jangan. Nah, oleh karena itu dalam konteks dunia lawyer, karena lo udah nantang, aku punya lawyer yang jagoan, walaupun wanita, namanya Ibu Eli Daneti. Nah, Bu Eli, lawan aja apa sih dia? Bun, ya Ada, kan? gitu. Prosesnya Ibu sudah mengetahui nih Bun ya kan. Pada akhirnya ya kan ada salah satu statement dari pihak sendiri bahwa kata hajar ya kan, tapi tujuannya kemana, tapi Denny Sumargo merasa tersinggung dan akhirnya dia mendatangi rumahnya Farhad untuk diminta dihajar. Namun saat datangnya itu tidak ada konteks hajar ya kan. Lalu pada akhirnya sekarang dia dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, Bunda sendiri sebagai praktisi hukum berarti gimana? Sudah pasti untuk melaporkan. Kadang-kadang saya melihat para nabas ini gimana ya? Padahal saya sepakat lah dengan statement Pak Krisnamurti. Kalau ingin cobalah ilmu hukumnya tuh ditingkatkan, diperjelas, bangunlah konstruksi hukum dengan baik dan benar. Kenapa? Sudah benar pun kita, udah baik pun kita belum tahu orang membenarkan kita, apalagi seperti yang dilakukan oleh para nabas. Pertama yang saya nggak suka sama para nabas, sebenarnya para nabas ini orang kampung saya, sama Pekanbaru loh. Nah, saya kenal sama keluarganya gitu. Hotel yang dibangunnya dijadikan tapis Al-Quran loh bang. Itulah orang tuanya hebat bang. Tapi melihat para nabas seperti ini, aduh, udah nggak mood kita. Kenapa? Dia nantang lawyer 1000 lawyer loh. Dia bener nantang. Nantang bang. Itu kan kurang ajar mulutnya. Nah, kalau ada yang mau membela Novi. Jadi intinya ada salah satu inisial V berani untuk membawa lawyer, 1000 lawyer untuk membantu Novi. Ya kan, tapi Farhad berstatement bahwa dia berani untuk melawan. Iya, nggak usah lah begitu. Nggak usah lah terlalu anggar jago, mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, ya.
sehingga kamu bilang hajar. Ketika dengan sportif Denny Sumargo datang untuk mengklarifikasi, saya pikir malam itu udah selesai. Kok dilaporkan ke polisi? Nah, kalau memang Denny Sumargo dilaporkan ke polisi dengan statement tentang perkara Novi dan kisruhnya Novi dengan Agus ini dilaporkan oleh Farhan Abbas, Denny Sumargo, kita siap menjadi kuasa hukum Denny Sumargo. Kenapa? Cara-cara Farhan nggak boleh begitu. Perkaranya apa? Sesuai dengan tujuan. Kenapa Denny Sumargo yang Anda laporkan? Ini peristiwanya adalah tentang donasi, niat baik masyarakat, kasihan, membantu Agus dengan ikhlas. Udah itu disalahgunakan oleh Agus. Anggaplah Agus ini tidak tahu diri, ya, tidak berterima kasih ke Nopi. Tidak mengerti. Ya, tidak berterima kasih kepada Nopi. Bu Nopi, ini uang udah banyak nih. Ayo kita berobat. Kalau ada sisa, bagaimana Bu Nopi? Harusnya dibawa Bu Nopinya ke ini. Tentu Bu Nopi akan mengatur keuangan itu, mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemana uang ini diserahkan? Kemana uang ini dipergikan? Kalau uang untuk berobat, sementara berobat pakai BPJS, uang dibelanjakan bagi bayar utang, beli mobil, beli rumah, bagi sama keluarga. Itu bagaimana kutukan masyarakat yang sudah berniat baik untuk memberi donasi. Donasi itu sesuai dengan Yang dia diniatkan. Contoh, sisa uang 100.000, kita memberikan dua, satu untuk dua apa, satu untuk fakir miskin. Karena fakir miskin ini ada di sini, uang yang duafa, uang anak yatim sama duafa, sisalah uang anak yatim 100.000. Karena duafa ada di sini, uang sisa dari anak yatim nih nggak boleh kita kasihkan ke duafa, tetap kepada anak yatim. Karena alangkah naifnya niat orang kita tukar, niat orang kita mainkan. Dia niat untuk duafa, dikasihkan anak yatim. Dia niat untuk anak yatim, kasih ke duafa. Dia niat untuk pengobatan mata, kok dibeli, dijadikan kepentingan, dibagi-bagi, di azas manfaat. Sesuaikan. Jadi orang hilang simpatik loh. Kok ujian Tuhan seberat itu masih mau kamu menggugat Nopi? Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih, Agus ya. Nah, kalaupun ada para nabas datang ingin memberi bantuan hukum kepada kamu, seharusnya kau tolak. Saya nggak tega karena Nopi itu baik kepada kami. Karena Nopi itulah donasi ini ada. Bukan kau terima para nabas yang lagi gila-gilanya untuk mencari popularitas, entah uang yang dicarinya, entah apa, saya nggak tahu lagi tentang para nabas. Untuk itu saya atas nama warga, atas nama orang yang melihat peristiwa dan kisruh ini, minta satu poin kepada Agus, minta maaf sama Nopi, minta terima kasih sama Nopi, close persoalan ini. Pertanggungjawabkan perbuatan kau dengan Tuhan, karena niat orang sudah kau lencengkan, sudah salah gunakan. Itu bagi saya seperti itu aja, gampang. Agus poinnya. Dan Nopi juga, peristiwa ini tolong diselesaikan tidak melalui proses hukum, karena biarlah hukum Tuhan yang berjalan. Restorasi justice. Setuju Bang ya? Setuju. Lebih utamakan dalam tanda kutip Bang Edi itu melihat lebih tabayun atau lebih fokus ke pengobatan ya Bang? Ya, jadi gini, kita kan punya Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau pemerintah nggak jalanin, ya kita individu-individu rakyat jalanin lah Pancasila ini. Agus, Novi, Densu, Farhan Abbas, kita semua untuk betul-betul menyadari kita ada yang ngatur tata nilainya, namanya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konstruk itu dijabarkan oleh Bu Edi tadi. Sudah, aku minta maaf karena kau udah buat salah,
Kemudian yang lain, Terima kasih. Abbas lo jangan so jago gitu loh, ya kan? Di atas langit ada langit. Jadi oleh karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu the best. Sila kedua Pancasila. Tapi sedikit nih bang, ya kan Apa itu? sebentar abang, ya kan sebagai yang pernah menangani perkara, ada sedikit dilaporkan, yaitu Teknopi perkara Agus merasa tidak senang, ya kan apapun statement atau sebenarnya udah minta maaf bang, udah oke, Yang minta maaf siapa? udah saling memaafkan lah. Antara Agus dengan Novi. Oke, tapi Agus itu tidak terima dia mengumbar statement itu di podcast karena dia merasa dimalukan keluarganya. Itu udah tepat nggak sih bang, maksudnya untuk melaporkan seorang Novi sendiri? Ya enggak lah. Enggak lah. Sangat gini. Dalam pidana itu ada predikat crime. Nah, gitu ya. Predikat crime itu nilai kejahatan awalnya atau original kejahatannya itu apa? Itu namanya predikat crime. Nah, dalam konteks kasus Novi dengan Agus atau donasi, tidak ada predikat crime, justru kebaikan untuk ke donasi. Jadi kalau dari konteks ini yang nggak ada predikat crime-nya terus dinyatakan ada ketersinggungan, ini lu yang salah, nggak benar, lu yang nggak tahu diri gitu begini gitu. Udah itu aja lah, itu makanya pakai konsep kemanusiaan yang adil dan beradab, udah lah. Kalau belagu-belagu aja merasanya lah memang udah kena air keras mau tahu gimana. Justru Novi bantuin. Diumbar-umbar dalam itu kan karena untuk ada rekrutmen dana. Menjawab ya bang ya, Iya. seorang Novi ya kan, karena kan awalnya Ya udah gitu lah. Saya nggak jilat-jilat siapapun, ya saya duduk masalah hukumnya saya letakkan itu. Proporsional namanya. Hukum dunia dan hukum akhirat. Iya, kombinasi itu. Maka pakailah dasarnya ikhlas. Kalau dasarnya ikhlas mah, aduh, udahlah. Itu ada dalam Islam tuh surat Al-Ikhlas lagi. Nama satu surat Al-Ikhlas. Lu nggak ikhlas juga, udahlah musyrik lu. Musyrik. Lawannya yang nggak ikhlas tuh musyrik. Udah gitu aja. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.